Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alif Akbar, Nur Hamidat Ningsih, Luki Fazar Hussein, Pipi Nurapiah, dan Iftitah Lailatul Hikmah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekonomi Islam dalam perspektif tafsir tematik. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nur Hamidat Ningsih. Definisi bermuamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya, cakupan muamalah di dalam fikih meliputi permasalahan keluarga seperti perkawinan dan perceraian. Sehingga muamalah dapat diartikan dengan bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah, yaitu pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika atau adabiah suatu transaksi. Seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, apa bentuk transaksi itu? Ini menyangkut materi atau media transaksi yang dilakukan seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika atau adabiah, yaitu bagaimana transaksi ini dilakukan. Prinsip-prinsip muamalah pada intinya menghendaki agar setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Iftitah Lailatul Hikmah. Pengertian ekonomi Islam atau bermuamalah. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli. Yang pertama, Muhammad Abdul Manan, yaitu ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Syed Nawat Haidir Naqvi, yaitu ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat Muslim modern. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Pipi Nurapiah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan ayat Al-Quran. Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagian pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi. Yang pertama, tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kedua, tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas. Yang ketiga, mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi. Yang keempat, larangan ekonomi riba. Yang kelima, transaksi keuangan yang jelas dan tercatat. Dan yang terakhir, keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Kemudian akan dibacakan oleh saya sendiri. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama ada perbedaan prinsip. Ekonomi konvensional menganut konsep scarcity yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia berjumlah terbatas, sehingga tujuan dari disiplin ilmu ini sendiri adalah mempelajari perilaku manusia
dalam menghadapi kelangkaan. Sedangkan ekonomi Islam merupakan goal-oriented disiplin, yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien, tetapi juga mempelajari tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, ada perbedaan mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas, yang mana setiap individu diperbolehkan keluar masuk dalam pasar tanpa adanya larangan atau intervensi. Sementara ekonomi Islam tidak meyakini adanya invisible hand yang membuat pasar menjadi efisien. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi Islam sangat dipertimbangkan untuk mendukung proses dan distribusi barang atau jasa. Yang ketiga, ada perbedaan distribusi kekayaan. Rasionalisme dalam sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini bisa diperoleh dari seberapa banyak modal yang disiapkan atau dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi. Sementara dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Hal ini berdampak bahwa setiap hasil dari pembangunan harus dapat didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan harta ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang terakhir, ada perbedaan perolehan keuntungan. Dalam ekonomi konvensional, tidak ada aturan yang mengekang mengenai bagaimana seorang individu dapat memperoleh keuntungan. Hal ini berimplikasi bahwa setiap modal yang dimiliki oleh unit ekonomi, baik dalam bentuk uang ataupun lainnya, dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya bisa diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari transaksi yang bersifat tolong-menolong. Dalam transaksi bisnis, pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang besarannya ditentukan dalam jumlah persentase. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Luki Fajar Husain. Karakteristik ekonomi Islam. Ada 6 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktik riba. Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Dan yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi Islam bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah berarti setiap individu apapun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Yang keempat, ada menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani, dan jasmani. Karakteristik ekonomi syariah atau Islam berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Yang kelima, ada mengakui kepemilikan multijenis. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan pengusahaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Yang keenam, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Mungkin sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.